Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia menjumpai Anda kembali di sahabat Matematika Channel, teman belajar Anda untuk meraih prestasi hebat dalam matematika. Barang siapa memberikan satu keteladanan yang baik dan ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana orang lain yang melakukan itu tanpa sedikit pun mengurangi kebaikannya. Maka jadilah keteladanan dalam kebaikan. Baik, pada edisi kali ini sahabat Matematika Channel masih melanjutkan pembahasan bagaimana menemukan rumus refleksi. Untuk edisi kali ini adalah bagaimana menemukan rumus refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H yang relatif lebih tidak sederhana sebagaimana yang sebelumnya. Maka dari itu, mari kita ikuti selengkapnya dengan seksama. Berikutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Nah, ini perlu pengamatan secara cermat. Di dalamnya perlu analisis yang kita harus fokus. Nah, perhatikan ini. Kalau refleksi terhadap garis X sama dengan K, ini saya cukup menggunakan satu titik, tetapi titik ini sifatnya umum. 4 pembahasan sebelumnya tadi adalah kita menemukan rumus pencerminan dengan metode induktif, yaitu dari kasus-kasus yang kita amati polanya, kemudian dari situ kita generalisasi menjadi simpulan umum yang kemudian kita jadikan sebagai formula atau rumus pencerminan masing-masing. Tetapi di sini menggunakan kasus umum yang kita cari bagaimana nanti terbentuk suatu formula atau rumus pencerminan. Mari kita perhatikan dengan seksama. Ada sebuah titik P yang berkoordinat A, B dicerminkan terhadap sebuah garis yang punya persamaan X sama dengan K, menghasilkan bayangan P aksen, A aksen, B aksen. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu saya ingatkan ketika kita belajar koordinat Kartesius di kelas 8, bahwa jika kita memiliki sebuah titik A, B misalnya, maka jarak titik P terhadap sumbu X ini adalah merupakan B, yaitu ordinat dari titik P. Sedangkan jarak titik P terhadap sumbu Y merupakan absis dari titik P, yaitu A. Nah, konsep ini nanti kita gunakan untuk menemukan rumus P aksen yang berkoordinat A aksen, B aksen nanti harus kita nyatakan atau kita formulakan bagaimana. Baik, perhatikan. Nah, ini. Kalau titik P ini berkoordinat A, B, maka pada sumbu X ini ada sebuah titik, misal titik A ada berkoordinat A, 0. Titik P, A, B ini, kalau kita tarik ke sumbu Y, akan memotong sumbu Y di sebuah titik yang berkoordinat 0, B. Misal kita beri nama titik M. Kemudian titik P aksen berkoordinat A aksen, B aksen, berarti pada sumbu X di sini ada bilangan A aksen yang menjadi absis dari sebuah titik potong A aksen, 0. Misal kita beri nama titik N. Mari fokus. Hasil refleksi. Kita mulai dari menentukan nilai B aksen. Kita meminjam jarak dari titik P aksen ke N.
karena titik P aksen itu A aksen, koma B aksen, sebagaimana kita ingatkan di awal tadi, bahwa kalau ada sebuah titik yang diketahui koordinatnya, maka jarak titik itu terhadap sumbu X adalah ordinat dari titik itu. Dalam hal ini B aksen. Panjang ruas garis putus-putus yang menyatakan jarak dari P aksen ke N ini adalah B aksen. Dan kalau ini kita geser ke kiri dan berhenti di sini, maka kita dapatkan jarak titik M ke sumbu X, yang mana M berkoordinat 0, B, maka jaraknya terhadap sumbu X adalah B. Artinya panjang B aksen ini sama dengan panjang B, dan nilai B aksen sama dengan nilai B. Nah, kita tulis di sini. B aksen sama dengan B. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan nilai A aksen. Yang ini harus butuh pengamatan, perhatian secara serius dan seksama. Perhatikan. Berapa nilai A aksen? Sekali lagi kita meminjam jarak. Untuk mendapatkan nilai A aksen berapa, maka bisa buat titik potong cermin, yaitu X sama dengan K terhadap garis putus-putus yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan. Di sini kita beri nama titik Q dengan koordinat K, B. K karena ini X sama dengan K. Atau di sini bersesuaian dengan titik L yang berkoordinat K, 0. Demikian jarak titik M ke titik Q adalah sama, artinya jarak titik Q ke sumbu Y. Jarak suatu titik terhadap sumbu Y adalah sama dengan nilai mutlak dari absisnya. Absis dari Q adalah K, maka jarak titik Q terhadap sumbu Y yaitu K. Berikutnya, jarak titik P terhadap sumbu Z. Titik P berkoordinat A, B, sedangkan jarak suatu titik terhadap sumbu Y tadi adalah absis dari titik itu. Berarti jarak P ke sumbu Y adalah A, yaitu absisnya. Nah, sekarang perhatikan dengan seksama. Jarak dari sumbu Y ke titik Q adalah K. Sedangkan jarak sumbu Y ke titik P adalah A. Maka jarak titik P ke Q adalah panjang MQ dikurangi panjang MP. Sehingga jarak titik P ke Q adalah nilai K dikurangi nilai A. Kita tulis di sini. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa nilai aksen, kita harus tahu jarak titik Q ke titik P aksen. Q berada pada cermin. Jarak Q ke P aksen berarti jarak bayangan ke cermin. Di awal sudah kita jelaskan, jarak bayangan suatu objek terhadap cermin sama dengan jarak objek aslinya ke cermin. Objek aslinya adalah P, yang jaraknya ke cermin adalah K dikurangi A, maka jarak P aksen ke cermin akan sama dengan K dikurangi A. Nah, dari sini maka kita bisa menentukan nilai A aksen. Jarak M
P yang kita tandai dengan panah biru ini, dan kita beri nilai A aksen ini, jarak itu dibangun oleh ruas garis yang saling bersambung, yaitu ruas garis MP bersambung ruas garis PQ bersambung ruas garis QP aksen, yang ukurannya masing-masing sudah diketahui, yaitu A, kemudian K-A, dan K-A. Dengan demikian kita dapat menentukan nilai A aksen dengan menjumlahkan ukuran dari segmen-segmen garis ini, yaitu A aksen sama dengan A adalah segmen garis pertama, ditambah K-A segmen garis PQ, ditambah K-A lagi untuk segmen garis QP aksen. Kemudian kita sederhanakan, K-nya kita kumpulkan, K plus K, kemudian A-nya juga kita kelompokkan, jadi plus A dikurangi A dikurangi A. Kita sederhanakan, K ditambah K adalah 2K, dan A dikurangi A0, sehingga tinggal negatif A. Jadi A aksen sama dengan 2K min A. Sekarang kita perhatikan, A aksen yang bernilai 2K min A pada koordinat titik P aksen merupakan absis dari P aksen. Sedangkan B aksen yang nilainya sama dengan B pada titik P aksen sebagai ordinatnya. Dengan demikian bisa kita tarik simpulan bahwa bayangan titik P yang berkoordinat A, B menghasilkan A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan 2K dikurangi A, dan B aksen sama dengan B. Atau lebih jelasnya kita tulis titik P A, B yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan K, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat 2K min A, B. Sekali lagi Anda perhatikan, cerminnya adalah X sama dengan K, yang terjadi perubahan adalah absis menjadi 2K min A, sedangkan ordinatnya sama dengan ordinat titik asal. Kita lanjutkan untuk refleksi garis terhadap garis Y sama dengan H. Garis merah ini kita pandang sebagai cermin. Ini sumbu koordinat, sumbu Y yang tegak, sumbu X yang datar. Kemudian P bayangannya adalah P aksen. Seperti sebelumnya menentukan bagaimana koordinat A aksen dan B aksen dikaitkan dengan nilai A, B, dan Y sama dengan H. Kita lakukan hal yang sama. Perhatikan A aksen ditandai, kalau kita asumsikan sebagai panjang ruas garis, adalah ruas garis yang putus-putus merah ini. Kemudian saya geser ke bawah sampai ke sumbu X, maka akan sama dengan A. Di sini ada titik K, A, 0, artinya jarak titik K terhadap sumbu Y ini adalah A. Jarak P aksen ke sumbu Y, yang di sini kita beri nilai A aksen, sama dengan jarak K ke sumbu Y yang nilainya adalah A. Dengan demikian dapat kita tulis nilai A aksen sama dengan A. Langkah berikutnya menentukan bagaimana nilai B aksen. Langkah-langkahnya sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Ya, kita buat ini. B aksennya diwakili oleh jarak P aksen ke sumbu X. Ya, seperti sebelumnya kita beri titik-titik bantu untuk memudahkan. Baik, kita mulai dari jarak titik Q
ke sumbu X. Jarak suatu titik terhadap sumbu X merupakan nilai positif dari ordinatnya. Karena H sebagai ordinat, maka nilai dari H ini adalah menunjukkan jarak dari Q ke sumbu X. Nih kita beri nilai H di sini. Kemudian di sini ada titik P A, B. Jarak titik P ke sumbu X adalah ordinat dari titik P, yaitu B. Berikutnya kita akan menentukan segmen garis dari P ke Q. Q ke K panjangnya H. Sedangkan K ke P panjangnya B. Maka jarak atau panjang P ke Q adalah sisa dari ruas garis kaki setelah dipotong KP. Sehingga kita tulis H dikurangi B. Selanjutnya kita menentukan jarak P aksen ke Q, yang mana P aksen bayangan dari titik P, maka jarak P aksen ke cermin sama dengan jarak titik P ke cermin, yaitu H dikurangi A juga. Nah, sekarang untuk menentukan berapa nilai B aksen, kita tinggal menjumlahkan segmen garis ini, yaitu kita tulis B sama dengan B segmen garis pertama ditambah H min B adalah segmen garis kedua, ditambah H min B lagi adalah segmen garis yang ketiga. Kemudian kita sederhanakan, hanya kita kumpulkan menjadi H plus H, dan B-nya menjadi plus B dikurangi B dikurangi B. Kita sederhanakan menjadi B aksen sama dengan 2H dikurangi B. Nah, ternyata nilai absis dari bayangan titik P oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan H adalah sama dengan absis dari titik asalnya, yaitu A. Sedangkan ordinat bayangan yaitu B aksen adalah B aksen sama dengan 2H dikurangi B, yang mana H adalah nilai Y yang sama dengan H. Dengan H adalah merupakan persamaan dari cerminnya. Sehingga kita buat simpulan umum, maka kita dapatkan satu formula. Titik P, A, B direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, menghasilkan bayangan P aksen A, 2H min B. Absisnya tetap, ordinatnya adalah 2 kali cermin dikurangi B. Ya, baik, demikian tadi bagaimana kita telah membahas cara menemukan rumus refleksi atau pencerminan terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan K. Nah, untuk penerapan rumus-rumus yang sudah kita pelajari tentang refleksi ini, silakan Anda tunggu dalam video kami pada edisi berikutnya yang akan menyajikan pembahasan soal-soal terkait refleksi. Sampai berjumpa. Sebelumnya jangan lupa bagikan video ini kepada yang lain, karena berbagi kebaikan untuk sesama itu insya Allah beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.